Selamat malam. Ini sedikit update tentang pelatih sebelum DPI. Nanti kalian bisa nonton DPI jam 8 itu bahas preview. Tapi gue mau bahas yang lain di sini. Preview gue bahas besok. Hari ini gue mau bahas performa dari tim-tim IPL. Gue bahas Klopp, Pep, Arteta, siapa namanya, Ole, Mourinho, Lampard, sama Leeds, si Bielsa. Oke, kita mulai dari klub dulu lah. Klub yang juara, bermain luar biasa. Tahun ini kok agak susah. Klopp salah satu korban dari pre-season yang sangat pendek, jadwal yang sangat padat. Oke, yang jadi masalah dengan Klopp adalah lapis duanya sangat buruk. Tidak ada yang cedera. Dan setelah 2 kali masuk ke final Champions League, sekali menang, habis itu tahun lalu juara, semua sangat layak. Tapi yang orang tidak lihat adalah bahwa Liverpool itu nyaris nggak pernah cedera pemain-pemainnya. Kena musim ini, bang, Van Dijk cedera, Alisson beberapa kali cedera, Mane cedera. Dan sekarang yang lebih parah lagi, Van Dijk, Matip, Joe Gomez. Van Dijk, Matip sama Fabinho. Jadi tinggal Joe Gomez doang. Di samping itu, pemain depannya menurun. Oke. Dan itu kelihatan walaupun Liverpool menang mulai dari match pertama lah, lawan Leeds kebobolan 3. Oke, cetak 4 gol, tapi memang akhirnya menang. Karena menang orang nggak banyak bicara lah. Tapi dari situ sebenarnya udah kelihatan bahwa permainan Liverpool ini goyang. Lawan Aston Villa 7-2. 11 lawan 11 loh. Ya, nggak ada kartu merah dan lain-lain. Dan kemarin lawan terakhir, akhirnya Klopp membuat sebuah perubahan, yaitu merombak bermain dengan 4-2-3-1. Diogo Jota akhirnya dimainin karena pembelian yang paling bagus, paling mahal, ditambah trio Firmansyah. Menang. Apakah main bagus? Enggak, masih karatan. Diogo Jota ini bekerja keras, posisinya bukan hanya winger yang seperti dia biasa di Wolves, tapi lebih masuk ke dalam. Kalau gue bilang dari permainan ini karatan, ya, kelihatan pada saat bukan karatan, tapi gue rasa nggak ada masalah karena Klopp harus melakukan sesuatu, merombak, karena trio Firmansyah ini udah karatan, udah tidak sehebat musim-musim sebelumnya. Jadi he must do something, yaitu dia merubah. Nah, ini untuk butuh waktu lagi untuk bisa, terutama Jota ini beradaptasi. Kalau yang 3 lainnya oke, cuman Firmino itu nyaris nggak cetak gol. Mane bekerja keras, iya. Siapa namanya? Salah butuh terlalu banyak peluang. Oke. Dan 4-2-3-1 itu menunjukkan bahwa Klopp ya bisa dibilang kayak taktik lah. Tapi at least berusaha untuk merubah sesuatu sikon dengan apa yang ada. Nah, yang seru nanti pada saat tidak ada 3 pemain center back ini, siapa yang dia turunkan, dan ya Reece Williams kemungkinan besar. Tapi performanya seperti apa? Kebobolan 3, depan bisa nggak cetak 4 gol? Kebobolan 1, depan bisa nggak cetak 2 gol? Ini yang jadi masalah. Cuman Klopp harus bekerja keras lagi. Musim ini definitely bekerja keras karena Van Dijk absennya sangat lama dan itu sangat berpengaruh. Semoga Alisson fit. Oke. Terus Pep yang jadi masalah bukan permainan, bukan pemainnya bahkan. Yang cetak gol itu kagak ada, susah. Aguero masuk, 2 match, 3 match, cedera lagi sebulanan. Terus kalau lu ikutin Just Talk, gue udah bilang Pep ini butuh striker yang panjang dan pelapis untuk Aguero. Gapsus itu enggak banget, dan sekarang cedera juga. Terlalu egois, tapi butuh striker. Ternyata
Pep bilang di media, ya kita nggak ada duit untuk beli striker. That's why kenapa City tidak beli striker tapi lebih fokus ke lini belakang, apa namanya, Ruben Dias ya. Tapi dia nggak punya duit lagi untuk beli striker. That's why kenapa nggak ada striker. Cuman ya, gue bilang Pep ini harus merubah strateginya. Dia tidak bisa bermain dengan dua playmaker, area kanan, area kiri, dengan nggak ada David Silva, sementara Bernardo Silva yang sering main atau Gundogan itu tidak seefektif. Perhatiin Bernardo Silva main deh, dribbling terus, ujung-ujungnya di situ-situ aja. Lihat Kevin De Bruyne main, passing minta, baru end passing. Beda banget. Dan sistemnya ini bukan sudah dibaca, enggak. Tapi pemain-pemainnya tidak sanggup karena satu titik yang tidak berjalan itu penggantinya David Silva belum ada. Jadi semua ini harus menjadi kompak. Ditambah kedua yang cetak gol itu cuma Sterling. Sementara Sterling ups and down juga. Jadi kalau lawan parkir bis yang rapet, bola-bola atas mati karena nggak ada orang jangkung, ya selesai. Makanya untuk Pep ini akan menjadi musim yang tanda tanya siapa yang bisa cetak gol. Oke. Kita ke Ole. Ole di awal musim 3 match Crystal Palace lawan Spurs terseok-seok. 3 match terakhir mulai bangkit. Tapi tidak hanya bangkit, dia melakukan beberapa perubahan. Kemarin dengan 4-4-2 Diamond berhasil lawan Red Bull, walaupun berhasilnya lebih karena didukung Bruno dan Rashford, 4 gol semenjak mereka dua masuk. Tapi at least ada perubahan dan it's not that bad, oke? Terus lawan Castle kalau nggak atau lawan siapa dia pasang 3-4-3 atau lawan Chelsea ya, whatever lah. Pokoknya dia ada perubahan dalam strategi dan cukup berhasil. Apakah bisa dibilang oleh sekarang kayak taktik? Jangan dulu, oke? Karena untuk gue lawan Red Bull menang besar itu bukan karena strategi yang berjalan, 4-4-2 Diamond berjalan. Penempatan Van de Beek untuk menggantikan Bruno Fernandes itu nggak jalan dan terbukti. Sampai menit 68 Van de Beek bekerja keras sangat, tapi peluang tercipta nggak banyak. Hanya berkat skill individual Rashford sama Bruno dia bisa cetak 4 gol ya. Jadi tapi kalau dari sisi permainan not bad. MU menyerang terus sampai gol pertama, habis itu diserang terus. Jadi bilang jelek enggak juga, tapi bagus belum terbukti. Terus dia sempat main 3-4-3 dan itu cukup berjalan. Nah, mungkin tidak bisa dibilang oleh miskin taktik, ya. Artinya dia sudah belajar, berkembang. Tapi kalau dibilang dia kayak taktik, enggak juga, belum juga. Pelatih kayak taktik itu kan menempatkan perubahan strategi dengan pemain-pemain yang cocok pada posisinya dan berhasil. Perubahan strategi dia lakukan, penempatan pemain yang berbeda dia lakukan, tapi belum maksimal mungkin. Jadi kita tunggu dulu. Cuman dia kalau dibilang miskin taktik masih sementara gue nggak mau pakai istilah itu. Gue mau lihat dulu pada saat dia bermain 90 menit tidak berhasil, main jelek, perubahan apa yang dia lakukan dan berhasil. Ya, seperti dia masukkan Rashford sama Bruno itu berhasil karena skill individu dan dia tahu dia masukkan itu karena 70 menit stuck. Jadi sistemnya nggak berjalan, dibantu, dan itu bagian dari taktik juga. Itu harus diakui. Jadi untuk Ole tidak jelek, tidak bagus, masih tanda tanya. Kita lihat berapa match ke depan. Let's say 10 match lagi. Apakah dia bisa menyulap skuadnya MU dengan menghasilkan 3 poin? Itu penting sekali, ya. Oke, terus Arteta pada saat dia masuk itu mainnya jelek, tapi gue dan teman-teman di DPI memberikan dia kredit karena dia pelatih baru, dapat squad yang pas-pasan. Jadi dia bermain 3-4-3, dapat dua cup ya, FA Cup sama Community Shield.
Ini kan sebuah prestasi mengalahkan Liverpool, Chelsea, Man City dengan 3-4-3 yang sangat membosankan. Masuk musim ini Willian, Partey, oke. Ternyata mainnya juga kayak gitu-gitu aja. Jadi dia tidak bisa memanfaatkan Partey terutama. Kemarin pertama kali main 4-3-3, gue lihat, wih luar biasa main 4-3-3, ya kan? Main 4-3-3 banci. Jadi sayapnya yang harus ke depan, ujungnya jadi flat di tengah yang jaraknya jauh dengan pemain depan, tidak bisa memanfaatkan the space between the line, akhirnya stuck. Kalau main kayak gini lawan MU, mending gue bilang mending balik ke 3-4-3, bertahan ngincer counter aja, caranya begini mah parah. Jadi jujur aja gue udah mulai kehabisan kesabaran dengan Arteta nih. Kalau dia tidak bisa merubah perubahan Ceballos 4-3-3 Ceballos dengan Elneny dan Partey, baru itu bisa berjalan ya. Kalau menurut gue, jadi bener-bener antara tengah dan depan itu ada orang yang bisa kasih passing. Ceballos nggak bisa gocek-gocek, tapi nggak perlu. Yang perlu kan end passing. Biar depan pergantian posisi tidak harus turun-turun terus, bekerja keras, turun, kalau di cover juga nggak ada gunanya. Karena space yang ditinggalkan Lacazette pada saat Lacazette turun nggak dimanfaatkan juga. Jadi sangat, lawan Leicester itu benar-benar gue gedek banget. Kalah lawan Liverpool dan City di kandang mereka itu normal, karena nggak banyak tim yang bisa menang di situ, di kandang Liverpool sama City ya. Tapi kalau lawan Leicester di kandang, dan bukan masalah skornya, menang kali itu biasa, Leicester cuma dapat 1 peluang. Tapi cara bermainnya itu nggak banget. Mending balik ke 3-4-3 deh. Kalau mau main membosankan hanya fokus ke skor, mending 3-4-3. Artinya untuk gue Arteta belum berhasil sama sekali. Dan jujur kalau lawan MU bukan menang kalah ya, mainnya bapuk lagi. Mungkin sementara gue nggak mau nonton Arsenal main. Bielsa menurut orang sebuah revelasi yang terbaru bla bla, sebenarnya biasa aja. Yang dia lakukan hanya terlalu berani bermain man to man cover. Tapi kalau dia ketemu dengan tim yang pergantian, yang pemainnya sangat mobile, pergantian posisi itu gampang banget dirusak. Dengan menciptakan space dimanfaatkan. Maka dari itu Chelsea ya so-so aja. Kalau ketemu tim-tim menengah ke bawah, dia bisa menang kayak lawan Aston Villa terakhir lah. Karena tim-tim kecil itu agak bingung kalau di press, ya kan? Cuman kalau udah ketemu besar, untuk dibilang apakah Chelsea bisa konsisten? Orang bilang Bamford nggak jelek, tapi bagus masih jauh dari bagus. Lalu ujungnya di papan tengah Chelsea, feeling gue. Terus nggak ada gunanya bahas dia. See you when I see you.